Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charles Tariningki dari kelas 10-2. Pertunjukan yang saya akan tampilkan berjudul Masa Kejayaan Kerajaan Melayu. Berdurasi 6 menit. Saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh wayang tersebut. Ini adalah Tuan Adil. Ini adalah Datuk Sapidi. Terima kasih. Pada abad ke-13, kerajaan Melayu berpusat di Damasia. Memasuki abad ke-13, kerajaan Melayu kembali muncul sebagai kerajaan besar dengan menguasai sebagian besar bekas wilayah-wilayah Sriwijaya. Kerajaan Melayu disebutkan mengalami 3 periode kejayaan yang berbeda. Pertama, pada abad 7 Masehi, kerajaan Melayu berpusat di Minanga. Kedua, pada abad ke-13 Masehi, pusat kerajaan berpindah ke Damasia. Terakhir, pada abad ke-15 Masehi, pusat kerajaan Melayu berada di Suraso atau Paguruyo. Dalam sumber kuno disebutkan bahwa keberadaan kerajaan Melayu di Sumatera diungkap dalam berteks dinasti. Menurut catatan tersebut, pada pertengahan abad ke-7 Masehi, utusan dari negeri Moluyo mungkin merajuk pada Melayu datang ke Cina. Mereka datang dengan tujuan untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk promosi dagang, bukan sebagai tanda penaklukan Cina terhadap Melayu. Setelah penaklukan tersebut, tidak ada catatan yang mengungkapkan informasi tentang kerajaan Melayu. Oleh karena itu, sangat memungkinkan apabila kerajaan Melayu terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode abad ke-7 Masehi, abad ke-13 Masehi, dan abad ke-15 Masehi. Pada abad ke-13 Masehi, kerajaan Melayu mengalami kebangkitan dengan pusat kerajaan berada di Damasia. Pada pertengahan abad ke-14, Melayu pun berhasil memainkan peran penting di Sumatera. Inilah masa kejayaan kerajaan Melayu di bawah kekuasaan Aditya-War. Adegan beralih. Hutan rimba di Sumatera dihiasi dengan pepohonan tinggi menjulang dan sinar matahari yang menerobos dedaunan. Angin berbisik di antara dedaunan, membawa aroma tanah basah dan rempah-rempah. Seorang pemuda bernama Adil tengah berjalan dengan langkah pasti membawa pedang di pinggangnya. Sriwijaya, kerajaan yang pernah berjaya, kini tinggal kenangan. Tetapi semangatnya masih hidup di hati kami. Aku Adil, putra seorang kepala suku, bertekad untuk membangun kerajaan baru, kerajaan yang berjaya seperti Sriwijaya, bahkan lebih besar. Berlari di sebuah pertemuan di tengah hutan. Adil berdiri di hadapan para kepala suku.
Tatapannya tajam dan penuh semangat. Saudara-saudara, kita telah melihat kejayaan Sriwijaya. Kita juga telah merasakan kehancurannya. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus bangkit. Kita harus membangun kerajaan baru. Kerajaan yang kuat dan adil. Kerajaan yang akan membawa kemakmuran bagi seluruh negeri. Beralih ke sebuah pegunungan di daerah hulu Sungai Batanghari, para pekerja sedang membangun sebuah istana megah dengan ukiran-ukiran indah dan atap yang menjulang tinggi. Beralih ke sebuah pegunungan di daerah hulu Sungai Batanghari, para pekerja sedang membangun sebuah istana megah dengan ukiran-ukiran indah dan atap yang menjulang tinggi. Dari runtuhan Sriwijaya muncullah kerajaan baru. Kerajaan Melayu berpusat di Damasia, di hulu Sungai Batanghari, di bawah kepemimpinan Adil. Kerajaan ini akan menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan, menghidupkan kembali kerajaan Sriwijaya. Di dalam istana Damansraya, Adil sedang berbincang dengan penasehatnya, seorang tua bijak bernama Datuk Sapi. Datuk, bagaimana menurutmu? Apakah kerajaan kita sudah siap untuk menghadapi tantangan di masa depan? Tuan Adil, kerajaan kita memiliki potensi besar. Rakyat kita bersemangat, tentaranya kuat, dan perdagangan kita mulai berkembang. Tapi kita juga harus memperhatikan ancaman dari luar. Ancaman dari luar? Maksudmu? Kerajaan-kerajaan lain seperti Majapahit, Jawa, mereka juga berambisi untuk menguasai wilayah ini. Kita harus siap menghadapi mereka. Baiklah Datuk, aku akan memperkuat pertahanan kita dan menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain untuk menjaga perdamaian. Itulah langkah yang bijaksana, Tuan Adil. Semoga kerajaan kita akan berjaya dan mengharumkan nama Melayu di seluruh Nusantara. Damansya menjadi pusat perdagangan yang ramai. Kapal-kapal dari berbagai negara berlabuh di pelabuhannya, membawa rempah-rempah, kain dan barang dan lainnya. Kerajaan Melayu terus berkembang dan menorehkan sejarah baru Nusantara. Kejayaan kerajaan Melayu di Damansya tidak berlangsung selamanya. Pada akhirnya kerajaan ini jatuh ke tangan Majapahit. Namun warisannya tetap hidup dalam budaya dan sejarah Melayu. Kisah kerajaan Melayu di Damansya mengingatkan kita tentang kekuatan dan kekuatan bangsa Melayu dalam menghadapi tantangan sejarah. Terima kasih. Saya akan mau merefleksi diri saya dari pertunjukan tersebut. Kurangnya mungkin saya membacanya agak terlalu cepat dan tidak jelas, seperti tadi lah, seperti itu. Mungkin hanya itu refleksi diri saya.